Asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, termasuk bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama. Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praka Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praka Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir Beruang Hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis latihan ke Batu Caca. Praka Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, semoga almarhum husnul khotimah, pemirsa. Di hari ke-6 pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dihentikan sementara lantaran di lokasi diterpa cuaca buruk. Untuk keamanan dan keselamatan personel tim SAR gabungan meninggalkan lokasi pencarian sementara. Seperti inilah kondisinya, pemirsa. Kita lihat aliran air yang cukup deras ya. Ini terjadi pasca hujan turun mengguyur lokasi pencarian korban longsor Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menyebabkan aliran air deras di sekitar lokasi pencarian korban longsor, dan ini membahayakan. Khawatirnya ada longsor susulan. Akibatnya pencarian korban terpaksa dihentikan sementara pukul 15 waktu Indonesia Barat demi keselamatan keamanan para personil tim SAR gabungan. Hingga hari ke-6, 53 kantong jenazah sudah dievakuasi, 40 korban sudah dinyatakan meninggal dunia dari hasil identifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Semoga malam ini tidak hujan dan banjir di beberapa titik segera surut. Hujan deras kemarin, pemirsa, ini juga membuat jalan di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat hari ini pun tergenang banjir. Ketinggiannya 15-30 cm. Ya, semoga saja banjir seperti ini di beberapa titik di Jakarta dan di luar Jakarta juga semuanya surut ya. Banjir juga di Jakarta terjadi di kawasan halte Taman Kota, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggiannya 15-30 cm, lalu lintas akhirnya macet. Bahkan sisi kiri jalan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga kendaraan baik roda 4, roda 2 melintas di sisi kanan jalan karena sisi kirinya sudah tergenang air cukup tinggi. Banjir dipicu oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kemarin malam, menyebabkan Kali Mokervart meluap. Tidak hanya Jakarta, Tangerang arah Jakarta. Dari Tangerang arah Jakarta, pemirsa, banjir dimulai dari flyover Cengkareng hingga di depan Samsat Barat. Pengendara motor harus berhati-hati agar tidak mati mesin. Kita bisa lihat ketinggian air yang juga cukup dalam, merendam kendaraan mobil, dan kalau motor yang nekat melintas sepertinya bisa mati mesin, bisa mogok ya. Banjir juga mengenangi jalanan dari Jakarta arah Tangerang mulai dari Taman Kota sampai di depan Samsat Barat. Masih banjir di kawasan Jakarta, di Cakung, Jakarta Timur, Kampung Sawah, ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter. Meski kebanjiran, warga masih bertahan di rumah mereka. Diguyur hujan sejak Kamis dini hari, ratusan rumah di Kampung Sawah, Cakung, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Kali Cakung. Warga yang rumahnya kebanjiran memilih bertahan di rumah. Tadi pagi jam berapa itu?
jam setengah 6. Di dalam pada kerendam. Iya, kerendam. Pakai balai. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah, udah masuk. Saat hujan deras, warga tak berkutik karena kerap kebanjiran. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tidur pakai bangku. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, pemirsa. Ratusan makam di TPU Malaka 1 Pondok Kopi dan TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur terendam banjir. Banjir pun menggenangi jalan, aktivitas warga terganggu. Aduh, seperti ini kondisinya ya. Pemakaman umum juga dilanda banjir saat hujan deras yang mengguyur semalaman kemarin. Di TPU Malaka 1 dan TPU Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, ratusan makam terendam banjir. Ketinggiannya mencapai 40 cm. Bahkan sebagian makam hanya terlihat batu nisannya saja. Banjir merendam jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Ya, akibat banjir yang melanda di Jakarta, pemirsa, para penumpang Transjakarta dipindahkan ke truk untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, semangat terus untuk pejuang rupiah. Ini momen meskipun hujan deras, banjir, tetap berusaha bekerja. Bahkan momen perpindahan dari bus Transjakarta ke sebuah truk tetap dilakukan. Dan ini terekam kamera salah satu penumpang, pemirsa. Penumpang terpaksa dipindahkan karena bus terjebak macet dan tidak bisa melewati ruas jalan yang terendam banjir. Satu persatu penumpang berpindah ke truk yang melanjutkan perjalanan mereka. Dan ini kita lihat ya, ini ketika dipindahkan, mereka turun dari Transjakartanya dan naik ke truk. Dan ini dibagikan di media sosial. Lalu ketika dalam perjalanan mereka naik di truk, melihat pemandangan seperti ada pemandangan sungai ya di sisi kirinya, ini dia nih. Seperti ini suasananya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan memperpanjang pembelajaran jarak jauh work from home hingga 1 Februari 2026. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan prediksi BMKG menyebut bahwa hujan intensitas tinggi berlangsung hingga 1 Februari. Untuk periode ini dari hasil BMKG kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Dan kemudian yang juga penting adalah karena curah hujannya ini masih panjang dan juga harus dilakukan OMC, saya sudah memberikan persetujuan kalau diperlukan untuk OMC. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi termasuk hari ini. Dan mohon maaf, hari ini dari tadi pagi jam 5 sebenarnya udah kita lakukan. Kalau enggak ini pasti curah hujan. Dari Jakarta kita ke Bekasi, diduga kepanasan karena beroperasi semalaman sebuah pompa air di Polder Kalimati, Rawalumbu, Kota Bekasi terbakar, pemirsa. Pompa berukuran besar tersebut terbakar saat sedang dioperasikan untuk menyedot air. Waduh, ini kebakaran yang terjadi pompa penyedot air, pemirsa. Dan ini disaksikan langsung oleh Kota Bekasi Tri Ardianto yang memantau luapan air di Kali Bekasi. Jadi saat memantau tiba-tiba pompa terbakar. Karena mungkin karena debit air yang juga sangat banyak. Panasan mungkin ya. Wali Kota Bekasi langsung meminta anak buahnya untuk segera memadamkan api dan berharap mesin pompa ini bisa segera diperbaiki.